Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu di kesempatan kali ini untuk sharing tentang gimana caranya memulai bisnis sendiri. Sesungguhnya saya itu sangat senang berbagi pengalaman saya dalam dunia bisnis. Siapa tahu pengalaman saya itu bisa bermanfaat untuk sahabat. Memulai bisnis itu seperti halnya hobi. Apa ya? Ya, seperti halnya hobi. Saking senangnya kita, saking inginnya kita untuk mencapai hobi kita, sampai-sampai kita itu tak sadar tentang waktu, sampai kita itu lupa tentang waktu, sampai kita lupa tentang lapar ataupun rasa capek kita, hanya tujuan satu, yaitu mencapai hobi kita. Bisnis itu seperti itulah. Seperti halnya kita ingin mencapai keinginan. Berapapun modalnya, waktu pun kita lalui, rasa capek pun kita lalui. Seperti yang saya katakan barusan, sampai-sampai kita tidak tahu jam, kita lupa jam. Saking inginnya kita mencapai sebuah impian, sebuah hobi. Itulah awal mulanya sebuah bisnis. Jadi bisnis itu bukannya kita memulai dari orang, tapi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Rasa suka kita akan sebuah bisnis, dan impian ataupun hobi harus juga tertanam dalam keinginan kita untuk bisa mempermudah mencapai bisnis. Jadi untuk para sahabat, jangan bingung, jangan galau ataupun gimana, jangan takut untuk mencoba. Seperti kita mencoba halnya naik sepeda motor. Awalnya kita memang takut jatuh, takut gimana. Tapi bagi orang yang sudah pandai, malah merasa kurang cepat sepeda motor itu. Ya, padahal sudah 120 cc kecepatan kita. Sampai-sampai kita merasa sangat kurang bagi yang sudah berjalan bisnisnya. Seperti itu lagi. Ada lagi satu contoh, seperti kita modifikasi motor atau mobil yang kita punya. Berapapun modalnya, berapapun waktunya yang mau kita capai, kita tetap akan jalani. Kenapa? Karena kita ingin mencapai hobi kita. Memang kita tuh suka memodifikasi motor atau mobil. Seperti itulah. Dan halnya juga seperti main sepak bola. Padahal kita nggak ada gaji main sepak bola, nggak seperti Piala Dunia, mereka beda. Kadang kita di kampung atau di desa atau di sekolah kita bermain sepak bola, tidak ada gaji, tidak ada apa. Tapi kadang kita mempunyai keinginan untuk membuat gol. Seperti itulah sebuah bisnis. Jadi untuk para sahabat, bisnis itu awal untuk kita memulai bisnis, pertama kita harus memulai dari hobi kita. Satu contoh, jika hobi kita hobi kita tuh dalam dunia elektronik dan kita mempunyai bakat, maka kita bisa memulai bisnis seperti bengkel atau yang lainnya. Jadi jika kita itu mempunyai keinginan, maka kesempatan kita untuk mencapai itu jauh lebih mudah. Itu awal mula yang harus kita persiapkan untuk memulai bisnis. Pertama itu dari hobi, rasa ingin. Kalau kita sudah mempunyai rasa ingin, kita mempunyai hobi, kita mempunyai impian, maka kita akan berjuang untuk mencapainya. Seperti saya, awalnya saya itu membuka bisnis aksesoris HP seperti ini. Saya itu memang sangat suka dunia online. Jadi iseng-iseng awalnya saya itu mempromosikan melalui dunia online. Entah kenapa sampai sekarang seperti inilah bisnis saya. Dan dalam dunia bisnis lagi, selain hobi, kita juga membutuhkan bakat.
Dan bakat itu akan muncul di saat kita sudah menjalani. Kemampuan kita akan muncul saat kita menjalani. Karena semua orang sesungguhnya mempunyai bakat masing-masing. Memang bakatnya berbeda. Nanti bisnis kita sesuaikan dengan hobi kita, bisnis kita sesuaikan dengan bakat kita. Dan ada lagi bukan cuma masalah seperti ini, di dalam kitab itu juga sudah jelas, sudah ada keterangan. Apapun yang diulangi, apapun yang diulang-ulangi, akhirnya akan hafal. Begitu juga dengan olahraga, apapun yang kita ulang-ulangi, akhirnya kita bisa pandai. Begitu juga dengan bisnis. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut gagal. Ulangi dan ulangi terus. Fa insyaallah akan juga sukses. Tapi ini secara logika. Dan ada lagi secara logika dalam dunia bisnis, kita itu tidak cukup hobi saja. Dan kita juga tidak cukup menggunakan impian. Tapi yang saya ceritakan dari tadi itu cuma pendukung dalam dunia memulai bisnis awal kita. Di saat kita berjalan dalam dunia bisnis, kita juga membutuhkan sebuah kunci kesuksesan. Kalau kita tidak punya kunci, itu seperti halnya dunia pacaran. Kita sudah memohon, menyatakan cinta, tapi cinta kita tetap ditolak. Begitu juga dengan bisnis. Kita harus punya cinta. Kita harus mempunyai kunci. Jika kita tahu kuncinya untuk diterima cintanya kita, maka lebih mudah untuk meraih sebuah cinta. Begitu juga dengan bisnis, kita harus punya sebuah kunci. Dalam artian kita harus pandai dalam pengelolaan. Gimana, apa saja kuncinya pengelolaan dalam dunia bisnis, itu kita harus tahu. Mulai dari pengelolaan pemasaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan penjualan. Kita harus punya seperti itu. Dan jika kita punya kunci, maka kita juga bisa mempunyai hal-hal yang lain nantinya. Dan dalam dunia bisnis, kunci itu tak cukup punya satu. Kenapa? Kita tidak akan selamanya tinggal di tahun 2020 ini. Memang kita bisa bangga, kita bisa kita bisa sangat bangga dengan kemampuan kita dalam dunia bisnis di tahun 2020 ini. Tapi kita tidak akan selamanya tinggal di tahun 2020 ini. Kita akan pindah ke tahun 2021 nanti. Dan mungkin kunci yang kita miliki pada tahun 2020 itu belum tentu cocok di tahun 2020 nanti, di 2021 nanti. Soalnya apa? Perkembangan persaingan akan semakin besar dan semakin ketat. Jadi selain itu kita harus mempunyai sasaran. Ini kunci yang kedua. Kita harus punya sasaran. Sasaran konsumen. Seperti apakah sasaran konsumen itu? Sasaran konsumen itu diantaranya orang yang memang mempunyai uang, atau orang yang memang suka dengan bisnis kita. Satu contoh, saya sendiri ada di dunia aksesoris. Aksesoris itu sangat dicintai oleh para pengguna HP. Jadi sasaran saya itu adalah para pengguna HP. Tidak mungkin saya tawarkan pada pengguna pancing, nggak mungkin. Saya tawarkan bisnis aksesoris ini pada para pengguna HP. Seperti itulah sasarannya. Dan banyak lagi kunci-kuncinya. Jika kalian ingin tahu kunci-kunci bisnis yang lainnya, kalian bisa konsultasi sama saya di WA ini ya. Di bawah ini ada, di samping ini ada WA ya, di samping ini. Dan bantu follow juga di akun IG saya di sini.
Selain saya di sini buka bisnis aksesoris, di sini juga melayani harga grosir, harga partai. Mungkin para sahabat ada yang ingin buka usaha bisnis aksesoris HP seperti saya, para sahabat bisa konsultasi pada saya atau order pada toko saya. Nanti akan saya kasih harga grosir atau harga partai lah, dan bisa juga dijual lagi di luar sana. Untuk harga partai nanti kalian bisa cek di IG toko kami di bawah ini ya. Cek di sana lengkap daftar barang sama daftar harga. Untuk harga grosir kalian bisa hubungi langsung WA saya di samping ini. Bisnis itu banyak macamnya, jadi tergantung dari keinginan kita. Dan semua bisnis, bukan cuma aksesoris HP ya, semua bisnis. Yang pertama itu untuk memulai, saya ulangi lagi ya, yang pertama itu yang kita butuhkan adalah rasa ingin, bukan rasa takut, rasa ingin mencoba. Yang kedua, kita harus mempunyai harus punya hobi ya. Yang ketiga, kita harus punya impian untuk mencapai. Dengan mempunyai impian, tujuan, maka kita akan semangat untuk menjalani bisnis. Untuk yang ketiga, kita harus mempunyai kunci. Sedangkan kunci dalam dunia bisnis itu banyak ya. Di antaranya kunci yang kita butuhkan dalam dunia bisnis adalah kunci cara pengelolaan bisnis, mulai dari pemasaran, terus cara pengelolaan keuangan itu sangat penting. Sebesar apapun bisnis kita, sebesar apapun penghasilan kita, jika cara pengelolaan keuangan kita gagal, maka amburadullah perjalanan bisnis kita. Dan yang keempat yang kita butuhkan itu adalah kemampuan kita, potensi kita dalam pengelolaan sasaran. Itu penting, sasaran. Kalau untuk cara mendapatkan konsumen itu sangatlah mudah. Soalnya apa? Kita bisa buat promo atau harga murah. Cuma untuk menstabilisasi, untuk perjalanan stabil itulah yang sangat sulit. Kalau untuk membuat toko kita rame, kita bisa jual dengan harga murah. Tapi yang mau bertahan itulah yang sangat sulit. Jadi dalam dunia bisnis kita lah menggunakan secara logika, menggunakan kemampuan kita pribadi, atau kita menggunakan bantuan. Di antaranya itu ya, kunci dalam kesuksesan bisnis itu adalah doa. Itu penting. Dan doa itu ada dua, doa sendiri dan minta doalah. Kenapa kita harus minta doalah? Kenapa kita tidak cukup doa sendiri? Karena kita tidak mau berbisnis di saat ini, di hari ini. Kita mau berbisnis seterusnya. Jadi kita membutuhkan doa. Butuh pada siapa? Yang pertama, kita butuh pada orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita butuh doa orang tua kita. Itu butuh. Dan kita juga membutuhkan partner atau sahabat untuk membantu bisnis kita. Sekian dari saya. Salam kenal, AF Galaxy Pamekasan Madura. Jangan lupa bantu subscribe juga ya, dan loncengnya juga. Semoga bermanfaat untuk para sahabat. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.